Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngebahas tentang BMW F25. Tapi ini F25 nya agak spesial ya. Spesialnya apa? Spesialnya ini mobilnya diesel. Jadi kode mesin N47D X3 tahun 2014 yang sudah facelift. Ini generasi kedua. Perbedaannya antara X3 yang non facelift sama X3 yang facelift itu ada yang gampangnya itu ada di headlamp depan. Nah, headlamp depan ini dia sudah ada lekukannya, jadi kelihatannya lebih elegan daripada yang belum facelift. Itu pun kelihatan dari layar iDrive-nya. Layar iDrive-nya ini kan besar ya. Nah, kalau yang belum facelift itu lebih kecil layarnya. Nah, itu aja. Mobil ini kilometernya baru 50.000. Kondisinya bagus banget dari kaki-kaki, dari sensor semua bagus banget. Cuma kemarin memang waktu pas saya beli itu dia pakai akinya tidak sesuai dengan standar BMW. Saya ganti yang standar BMW itu kurang lebih sekitar 7 juta. Harus kita ganti akinya yang sesuai dengan standar kan. Spesifikasi CCA yang dia mengalirkan kelistrikan secara benar dan stabil supaya di setiap modul dari semuanya ini dia stabil. Pajak mobil ini kurang lebih sekitar 8 jutaan kalau nggak salah deh. Oke, untuk masalah diesel ya. Ini kita ngomongin masalah mesinnya diesel dulu. Dieselnya ini enak banget dan konsumsi BBM-nya sangat irit. Ini saya pakai harian. Dan kalau kalian lihat nih, rumah saya di Cibubur, terus anak saya sekolahnya di Cipete, daerah di Francis School Jakarta, dan perjalanan kita nih hampir lebih malah bisa 70 kiloan lah kurang lebih. Dan ini konsumsi BBM-nya dan rutinitas saya begini tiap hari macet, itu konsumsi BBM-nya 13,6. Itu kalau kalian lihat di situ ada 13,6. Nah, jadi luar biasa iritnya. Saya selalu pakai BBM-nya ini pakai Shell. Pakai yang paling tinggi yang 14.000 sekian lah gitu. Tapi worth it banget kalau menurut saya, walaupun bensinnya mahal, tapi konsumsi BBM-nya juga irit gitu. Nah, untuk akselerasinya enak banget, kencang banget ini mobil. Kemarin saya udah cobain di tol, kencang banget. Tapi namanya karakteristik diesel ya, untuk tarikan awal kayak gini ini berasa banget karakteristik dieselnya. Jadi berasa ada kerrrnya gitu kayak suara dieselnya. Tapi kalau udah di tol, udah masuk ke rasio ke gear 3, 4, 5 itu udah sama sekali hilang rasa dieselnya. Nah ini nih ya, ini contoh, salah satu contoh nih kalau saya udah di tol kurang lebih saya lari 60. Nah ini udah nggak berasa nih karakter dieselnya, udah kayak bensin aja. Dan ini akselerasinya oke banget, apalagi kalau saya tambahin di sini yang mode sport atau saya bikin manual. Ini luar biasa, ini kencang banget mobil ini. Terus yang uniknya mobil ini yang saya suka, dia ada tombol unlock sama locknya ini ada di setiap pintunya di kanan dan kiri. Nah biasanya itu kan BMW itu kan adanya di tengah ya. Nah ini ada di kanan dan kiri. Udah gitu juga kalau misalkan kita dalam keadaan macet kayak gini, dia otomatis secara otomatis dia langsung ngasih tahu kalau jarak depan dan jarak belakang ini sudah dekat atau belum. Jadi sudah ada sensornya secara otomatis. Interiornya warnanya hitam dan coklat kayak gini. Kalau nggak salah ini namanya Bamboo Beach ya, kalau nggak salah. Terus joknya sudah elektrik. Dan di sini panel sini itu seperti biasa ada untuk spion, ada juga untuk power window dari belakangnya, depan belakang, sentralnya. Di sini untuk lock dan di sini untuk bagasi. Jadi sudah power back door. Dan di panel sebelah sini itu udah ada fog lamp juga seperti biasa, tapi di sini udah ada auto light juga. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan jadi langsung nyala ketika lampunya. Ada auto wipe, jadi kalau misalkan sudah terjadi hujan, dia secara otomatis dia langsung nge-wipe sendiri. Dan di bagian setirnya sebelah kanan ini ada untuk kontrol untuk audio. Jadi untuk kontrol audio di sini kita bisa kontrol dari sini. Untuk di sini juga ada langsung Bluetooth untuk teleponnya. Jadi kalau kita mau nelpon, kita langsung pencet dari sini aja, nggak perlu mencet handphone lagi. Dia kan sudah menyatu sama Bluetooth di handphone ya. Yang saya senangnya ini audionya mobil ini bagus banget karena speakernya banyak. Jadi kayak gini ada Twitter, terus di situ ada speaker juga di atas tuh, di atas itu, terus di kanan kiri, terus di bawah kanan situ juga ada. Terus di bawah jok ini sudah ada power subwoofernya. Jadi suaranya bulat banget lah, bagus. Dan sebelah kiri sini ini ada untuk cruise control. Jadi kalau misalkan kita jalan di tol, kita keluar kota, ini enak banget, nyaman banget. Karena kita tinggal ngelock aja speed kita. Nanti kalau kita pencet nih, contohnya ya, saya pencet di sini. Nah, di sini langsung ada garis merah ngikutin
seberapa kecepatan kita, dan itu di lock. Terus kalau untuk kita naikin atau nurunin akselerasi, kita tinggal bisa dari sini aja. Jadi misalnya kecepatan kita 80, kita tinggal lock aja. Terus nanti kalau kita mau naikin, kita tinggal dari sini, terus nurunin juga dari sini. Nah, ini enak banget. Jadi santai banget kakinya. Terus kita geser di agak sebelah kiri. Di sini seperti panel AC biasa aja, tapi di sini sudah apa namanya, layar kayak begini. Terus di sini juga ada overdrive, ada economic sport. Nah, ini kalau sport kayak gini nih, wah ini luar biasa kencangnya. Ini saya begini dulu deh. Nah, ini kalau misalnya saya pencet sport ini kencang banget nih, luar biasa. Di sini sudah ada handbrake yang otomatis, dan di sini juga ada autonya. Jadi kalau kita berhenti, dia tiba-tiba dia langsung secara otomatis langsung handbrake. Di sini untuk downhill, dan ini untuk parking seperti ini. Jadi kalau kita misalkan mau matiin, nah tuh mau matiin supaya nggak berisik. Untuk kalian navigasi atau untuk multimedia atau untuk telepon dan segala macam, di sini ada yang terkontrol. Ini untuk mengontrol dari iDrive-nya. Jadi banyak banget dia menu-menunya, dan di sini pun juga ini gue split screen karena gue butuh map apa namanya real time ya. Jadi kalau kita jalan, dia akan ngasih tahu kita ada di mana. Glove box sebelah kiri, dan kapasitasnya agak besar, dan saya senangnya di mobil ini tuh banyak banget kompartemennya seperti di sebelah kanan. Terus ada di sini juga ada glove box yang kecilnya. Terus di bagian tengah ada untuk cup holder, ada 2. Terus di bagian tengah ini pun juga ada tuh, dan ini bisa dibuka juga tuh. Jadi besar banget kapasitasnya. Memang mobil ini memang diprioritaskan untuk mobil keluarga ya, family car banget. Sebelah kiri dan sebelah setiap pintu juga ada. Terus di bagian atas seperti biasa, jadi kalau kita nyalain dia langsung nyala. Kapasitas untuk bangku belakang nih, untuk bangku belakangnya juga besar. Terus di atasnya itu ada apa namanya, untuk kita naruh barang. Terus di bagasinya pun udah auto backdoor, dan kapasitas bagasinya pun besar banget. Ya memang mobil ini untuk mobil keluarga ya, jadi enak lah, pas lah gitu. Dan kalau menurut saya mobil ini tuh nggak besaran, nggak kekecilan. Mobil ini untuk diperuntukkan untuk family car. Terus ground clearance-nya mobil ini pun tinggi. Jadi saya tuh nggak khawatir untuk kayak misalkan banjir atau tanah rusak. Untuk teman-teman yang lagi cari BMW X3, kalian bisa ngubungin ke saya di 0811-989-2260, atau kalian ke Instagram saya, atau saya juga ada TikTok. Instagram saya Iqbal_Als, dan TikTok saya juga sama Iqbal_Als. Super oke. Kalian bisa WhatsApp ke saya.